teknik cat air ya. Pertama, kita akan melihat metrik kemungkinan teknik cat air. Meskipun ini bukan semuanya ya. Ini kita melihat dari perspektif kering basahnya kertas dan kering basahnya cat. Jadi kalau kita lihat kemungkinannya cat itu bisa basah, bisa kering. Ya tapi sekering-keringnya cat air ya tetap bersifat pasta ya, kecuali yang cat air yang benar-benar pakai cat air yang kering itu ya. Kalau yang tube itu dia sifatnya pasta ya, kita anggap itu kering. Lalu kertasnya ini juga ada dua kemungkinan kan. Berarti kertasnya itu bisa kertas yang kering dan juga kertas yang basah. Nah makanya kemungkinannya kan catnya itu bisa cat yang kering atau dry dan kertasnya kering juga. Berarti disebut dengan teknik dry on dry. Ini nanti memiliki efek yang kalau digoreskan itu ada menyisakan kayak tekstur semu itu ya. Jadi kertasnya, apalagi kalau kertasnya itu kertas yang tidak halus, kertas kan paling tidak ada 3 jenis kan. Ada yang halus banget namanya fine, agak kasar namanya medium, terus paling kasar namanya rough. Nah, apalagi kalau yang kasar ya, yang rough, terus catnya itu kering ya, dengan kuas yang kering, itu akan menghasilkan goresan yang seakan-akan ada bercak-bercaknya itu. Itu artistik gitu ya. Jadi dry on dry. Ini semuanya artistik itu, tergantung memakainya. Lalu ada juga kemungkinan berarti ya catnya kering ya, keringnya cat air sekali lagi bersifat pasta. Terus kertasnya basah, berarti wet, dry on wetnya. Catnya kering, dry, kertasnya basah, berarti dry on wet. Lalu kemungkinan lainnya adalah catnya basah, kertasnya kering. Jadi ini yang basah yang dibasahi ya, dicampur air catnya, tetapi kertasnya kering. Nah nanti kita lihat juga efeknya. Lalu kita juga bisa melihat, nah ini yang idola saya ini, catnya basah ya, catnya basah, banyak airnya, lalu kertasnya basah, berarti ini kita sebut sebagai wet on wet. Ini sangat artistik teman-teman. Jadi dia ketika kertasnya itu dibasahi terus dikasih cat yang basah, itu catnya itu bisa menyebar kemana-mana itu dengan sangat artistik. Kita akan melihat beberapa karya, tetapi saya sudah mempraktekkan ini bahkan tidak hanya untuk cat air, saya juga mempraktekkan untuk cat guas dan cat poster ya, cat guas dan cat poster. Teman-teman, saya sudah share linknya di deskripsi lukisan, di deskripsi video ini maupun di grup WA Painting Explorer ya. Di grup WA Painting Explorer sudah saya sudah saya kirimkan. Nah, nanti teman-teman melihat yang ini ya. Melihat yang ini. Perbedaan guas, cat air dan cat poster. Ini nanti teman-teman akan melihat ya, teknik wet on wet, wet on dry dan lain-lain. Dan ini saya praktekkan semuanya, teman-teman. Saya praktekkan, jadi bentar, iklan dulu ya ini. Saya praktekkan keempat teknik tersebut ya. Ya, dan digunakan untuk 3 material sekaligus, guas, cat poster dan cat air. Nah, ini nanti teman-teman silahkan ini ya, misalnya wet on dry. Bahkan tidak hanya 4 ini ya, tidak ada kemungkinan, tetapi saya tambah lagi dengan on dark ya. Jadi di di kertas yang gelap seperti ini. Nah, ini nanti bisa dilihat ya, bagaimana dry on dry untuk cat poster, untuk cat air. Nah, ini ya, ada sisa-sisa sisa-sisa teksturnya. Nah, ini biasanya ya, selain disebut dry on dry ya, yang untuk dry on dry itu juga bisa disebut
dry brush ya, dry brush, kuas yang basah. Nah, nanti teman-teman silahkan mengecek ini ya, kemungkinan dari teknik-teknik itu. Baik, lalu kembali ke sini ya, kembali ke, nah ini coba kita lihat lukisan-lukisan itu memerlukan dinamika ya. Dinamika itu bisa dinamika warna, dinamika teknik, dinamika komposisi, macam-macam ya. Berarti kalau kita ngomong ini, kalau kita pakai untuk dinamika ya, dinamika teknik. Nah, misalnya seperti ini ya. Kita melihat ini salah satu lukisan yang banyak mengeksplorasi wet on wetnya. Wet on wetnya ini sangat eksploratif ya, dieksploratif. Meskipun kita juga tahu, ini salah satu ciri wet on wet itu seperti ini ya. Ada bentuk-bentuk yang seakan-akan dia menyebar gitu ya, menyebar catnya di kertas yang basah itu dan menyisakan sisa-sisa yang sangat artistik seperti ini ya. Dan ini tidak hanya wet on wet, tapi juga misalnya ya ada ini ya, wet on dry, dry on dry gitu ya. Dan selain itu ya, selain kita ngomong teknik ya seperti ini, kita juga perlu membahas juga tentang warna. Pekat tidaknya warna itu mempengaruhi artistik juga ya. Jadi ini semuanya tidak semuanya dibuat tipis ya. Cat air memang transparan ya, tetapi tidak semuanya dibuat tipis. Bahkan beberapa tempat itu dibuat cat air dengan ketebalan ya, kekentalan yang kuat ya. Ini biasanya wet on wet tetapi sudah kering, terus ditambahi cat yang tidak ada airnya ya, cat yang tidak ada airnya. Kadang beberapa tempat dikasih air lagi biar ada wet on wet pada beberapa tempat ya, berarti atau wet on dry gitu. Terus ditambahkan, terus nanti sebagian dia akan meleleh di tempat yang lain ya. Misalnya seperti ini. Ini dia beberapa diberi tebal. Nah, jadi beberapa pertemuannya itu ya, beberapa pertemuannya itu ada yang terjadi secara spontan seperti ini. Ini kan tidak benar-benar digaris seperti yang atasnya. Ini kan ada pertemuan antara payungnya yang kuning dengan backgroundnya yang merah itu sangat-sangat artistik ya. Tidak semuanya harus didefinisikan dengan jelas ya. Tidak semuanya bentuk itu harus dijelaskan gitu ya. Justru hal yang menjadi salah satu unsur artistik, unsur menarik dari suatu lukisan adalah ruang interpretasi ya, yang sering saya sebut dengan ruang interpretasi, yaitu di beberapa tempat itu tidak diberi bentuk, tetapi kita bisa menginterpretasi bahwa di situ ada bentuk ya. Contohnya misalnya ini. Ini di sini kan nggak ada bentuk ya. Di sini nggak ada bentuk. Ini hanya merah begitu saja dengan perbedaan gelap terang. Tetapi kita bisa memberi interpretasi bahwa di sini ini ada bentuk garis gitu ya. Bentuk garis dari lengkungan pintu. Wah, itulah ruang interpretasi yang membuat karya ini lebih artistik ya. Beberapa tempat juga seperti itu. Ini membuat lukisan akan terasa spontannya juga, akan terasa ekspresifnya juga, akan juga terasa ada ya misteri-misterinya gitu kan. Nah, itu asiknya lukisan kan begitu ya. Jadi lukisan itu kalau saya membedakan ya antara saintis, filsuf dan seniman ya, ilmuwan, filsuf dan seniman. Kalau seniman dan kalau filsuf dan ilmuwan itu kalau membuat suatu logika ya dalam satu silogisme misalnya, itu premis mayor, premis minor dan konklusinya itu benar-benar dijelaskan gitu ya, benar-benar disampaikan. Kalau seniman itu kadang salah satu premisnya atau bahkan kesimpulannya itu diambil
premis mayor, tidak ada premis minornya, tiba-tiba kesimpulan. Tidak ada premis mayor, ada premis minor, kesimpulan. Atau premis mayor dan premis minor, simpulannya diambil. Nah, itu sebagaimana cara kerja ruang interpretasi ini. Nah, kalau kita lihat beberapa karya ya, yang menunjukkan cita rasa yang artistik memang seringkali seperti itu ya. Nah, misalnya ini ya. Atau kadang juga bisa disebut ya dari sudut pandang yang lain, itu adalah simplifikasi, penyederhanaan. Tidak selalu harus semuanya didefinisikan atau dijelaskan, digambar dengan jelas, tetapi kalau perlu kita buat sederhana ya. Misalnya di sini, ini kan ini ya misalnya. Misalnya di bagian ini kan nggak jelas ya. Bentuknya itu tidak jelas, tetapi kita bisa menginterpretasi sendiri bahwa di sini ini misalnya ada garis, ada apa semacam meja, misalnya seperti itu. Masuk ini ya di atas ini ya. Ini, nah di sini ini kan nggak ada bentuk kan, nggak ada satu garis tertentu, tetapi kita bisa menginterpretasi bahwa di sini ini ada garis. Nah, itulah salah satu membuat suatu ruang interpretasi ya. Selain tentu saja karya ini menarik karena juga selain linear perspektif ada juga aerial perspektif ya yang sering kita bahas bahwa yang jauh itu terasa dibuat diredam warnanya sehingga terasa keruangannya. Nah, ngomong tentang teknik tadi ya, ini juga menggunakan beragam teknik ya. Di langitnya ini kemungkinan memakai catnya basah, kertasnya kering, atau bisa jadi begini ya, basah dan keringnya itu juga bermacam-macam. Basah dan keringnya kertas itu juga macam-macam kan, bisa basah banget, bisa agak basah, tipis-tipis saja kita memberikan airnya, bisa aja, dan itu efeknya berbeda-beda. Ini untuk langitnya ini biasanya seperti ini. Kemungkinan ini kering atau agak basah ya, tidak basah banget. Berbeda misalnya dengan ini ya. Kalau yang ini jelas kertasnya sangat basah. Dan ini misalnya kalau ini pasti dibiarkan kering dulu dan catnya agak tidak kering banget ya di sini ya. Kalau toh diberi air ya juga airnya tidak banyak sehingga bisa memberikan efek seperti tekstur seperti ini ya. Ini karya salah satu karyanya Misat J.C. West, nggak tahu ini dari mana ya, dengan ejaannya seperti itu ya. Baik, terus kita lihat lagi nih, ini tidak terlalu banyak teknik ya, ini lebih mengandalkan catnya kering, catnya basah ya, wet, dan kertasnya kering. Meskipun seperti ini ya. Nah, ini ya. Ini pasti kertasnya kering dulu. Kalau toh tadinya sudah basah dikeringkan dulu dengan cat yang lumayan di sini sangat basah ya, artinya dia tidak terlalu kental. Nah, yang di sini kental. Memang beberapa ketika dia itu basahnya karena cat terus dikasih cat yang berbeda, tentu dia akan memberikan efek juga seperti wet on wet. Nah, kalau kita lihat ya karya ini ya, ini dia sekali lagi yang tentang warna itu warna tubenya atau begini, warna yang masih belum banyak dicampur dengan air itu digunakan ya, misalnya pada warna-warna gelap. Teman-teman, cat air itu memiliki sifatnya ketika kita banyak gores berkali-kali, itu memang intensitasnya berkurang. Jadi agak-agak kusam, intensitasnya berkurang. Atau yang kedua, kalau dia itu terlalu banyak air ya, dan dibuat lebih-lebih dengan banyak sekali campuran gitu ya, apalagi nanti dioles beberapa kali, dia cenderung intensitasnya menurun. Namun ketika itu warna tube ya, meskipun bukan warna yang benar-benar primer ya, warna-warna tube yang tidak benar-benar primer,
asalkan dia digores dengan tidak terlalu banyak goresan, dia akan tetap terasa sebagai warna-warna yang intensitasnya kuat. Intensitas itu kecemerlangan ya, kecemerlangan warnanya terasa kuatnya. Wah, ini uh, dia menggunakan banyak teknik ya. Misalnya di sini ya, ini terasa wet on wetnya. Lalu di sini ada unsur dry-nya. Nah, ini kan unsur jejak-jejak kuas yang cat yang dry, cat yang kering ya, atau dibuat setelah kering. Nah, misalnya ini kan dibuat setelah cat di bawahnya kering. Dan yang lebih penting lagi, sekali lagi warna ya. Ini warnanya berani ya menggunakan beberapa warna gelap yang langsung kemungkinan memang dari warna tuba ya. Warna-warna tuba kan biru kan macam-macam ya. Ada Prussian blue, ada cobalt blue, ada ultramarine blue ya. Itu dimanfaatkan gitu. Selain itu juga memainkan ruang interpretasi atau bentuk-bentuk yang ini ya, yang tidak benar-benar dirampungkan, tidak benar-benar didefinisikan. Ada beberapa hal yang memang misalnya seperti ini di sini nih ya, ini kan beberapa memang tidak terus digaris jelas gitu ya. Jadi ada ruang-ruang yang diberikan penonton untuk merampungkan karya ini ya. Ini karyanya Thomas Keller. Nah, karya ini ya, John Blockley itu memiliki kesadaran lebih mengedepankan efek bahkan ya. Ya, ini kan bentuk rumahnya ini seakan-akan hanya menjadi modus untuk melukis, padahal yang dia pentingkan adalah efek ya. Tidak hanya efek wet on wet, wet on dry, tetapi juga efek cipratan-cipratan ya. Misalnya seperti itu. Baik, sekarang coba kita lihat ya karya Mas Kevin maupun karya Mas Yanuar ya, dari segi tadi teknik maupun warna, dan nanti kita akan melihatnya dari segi bentuk ya, khususnya untuk merespon karyanya Mas Kevin dan merespon pertanyaannya Mas Yanuar. Baik, kalau kita lihat karyanya Mas Yanuar ini ya, ini sebenarnya Mas Yanuar sudah menggunakan beragam teknik ya. Pertama dari teknik cat airnya sudah oke ya, bahwa cat air itu transparan, terus ini memakai cat air dengan teknik yang transparan. Kita lihat pembuatan background-nya ya, seperti yang tadi itu bisa artistik ya, dari langit menuju ke jalannya ini benar-benar gradasinya enak ya, gradasinya menarik ya. Nah, kalau kita lihat yang ini misalnya, ini juga Mas Yanuar sudah memberikan beragam teknik ya, beragam teknik. Misalnya ini ya, wet on dry ya. Jadi kertasnya kering dengan cat yang basah memang yang memberikan efek-efek goresan-goresan bertekstur seperti ini ya. Namun begini dari segi bentuk juga oke ya, dari segi bentuk sangat-sangat tepat. Kita melihat ini ya, pohonnya sudah terlihat ada gelap terangnya, terlihat ada volumenya, goresannya juga berani ya, goresan sekali goresnya ini juga kuat ya, spontanitas goresannya kuat, bentuknya apartemennya ini sudah menarik ya, sudah menarik ya. Nah sekarang tentang warna. Nah tentang warna, kalau kita lihat ya, memang karyanya Mas Yanuar ini ya, meskipun sudah ada sudah ada warna-warna gelap ya, sudah ada warna-warna gelap, ini terasa masih ada kusam-kusamnya. Padahal ini catnya cat bagus ya. Ini saya sudah coba tanya Mas Yanuar ya, memakai cat Winsor & Newton ya. Saya coba tanya Mas Yanuar tentang saya coba ini kemungkinannya apa kok
ada unsur apa namanya, ada unsur gelap, ada unsur ini ya, ada unsur kusam-kusamnya. Kemarin saya jawab, kemarin saya tanyakan. Nah, ini ya Windsor ya, Codman. Windsor yang seri Codman. Windsor kan ada seri Codman, ada seri profesional ya. Nah, kalau kita lihat Windsor Newton pasti cat yang bagus ya. Dia cat yang standar untuk senimannya. Nah, namun kenapa bisa terasa seperti ini? Nah, itu ya. Kita kadang, nah ini sekaligus memberikan efek tadi ya, efek keragaman efeknya. Kita kadang misalnya ya, ini sekaligus ya, saya bahas efek dan warna sekalian. Kalau kita lihat bentuknya Mas Yanuar ini ya, ini rata-rata masih menggunakan efek wet on dry. Dry-nya itu termasuk dry setelah dicat ya, misalnya ini backgroundnya dibuat dulu dari atas sampai ke bawah, setelah kering diberikan bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuknya tepat ya, tepat menariknya. Termasuk ini ya, coba kita perhatikan rata-rata seperti itu. Padahal ya sekaligus untuk memberikan warna yang intensitasnya kuat, misalnya ya seperti ini dikasih air dulu misalnya, dibuat wet lagi ya, dibuat basah lagi, terus mengambil cat yang benar-benar kering ya, mengambil cat yang benar-benar kering, masih murni dari dalam tuba, terus kita kuaskan, lelehkan sambil diarahkan menuju ke arah airnya yang wet itu untuk memberikan efek-efek spontannya, efek-efek yang terjadi secara spontan mengalir seperti itu. Oh, itu akan menjadi lebih artistik ya. Misalnya seperti ini ya. Di karyanya Mas. Nah, ini kan tapi ini masih ada airnya kan. Set. Nah, dia akan keluar, atau kita lihat lagi yang ada di dalam contoh tadi ya. Misalnya ini ya. Misalnya ini. Ini kan gelapnya ini kan mantap kan, tidak takut-takut ya, dia keluar sendiri seret ke sana kan. Atau coba lagi kita lihat yang misalnya ini ya, ini kan artis sekali kan. Ini ya yang di sini misalnya, di sinilah boleh. Nah, ini yang lain menyebar sendiri. Nah, itu bisa diterapkan ya di dalam karyanya Mas Yanuar, misalnya yang ini. Nah, misalnya di sini, atau di beberapa tempat lagi, misalnya di sebelah sini ya. Nah, ini kan masih sama kan. Jadi dinamika tekniknya belum terasa. Karakter daunnya di dalam pohon ini ya, karakter daunnya pohon ini maupun karakternya kaca ini kan masih sama kan, ya kan? Tidak ada teksturnya ya yang bisa dibuat dengan misalnya tadi ya wet on wet ya. Ini kita buat dulu air gitu ya, air atau masih basah seperti ini nggak apa-apa, ditempelin beberapa cat yang masih di dalam tubus, gitu kan, nanti dia akan menyebar kemana-mana. Wah gitu ya. Bahkan kalau perlu sebaran sebaran daunnya ini tidak seperti pertemuannya antara dinding dengan kaca dengan dinding kan. Ini kan bisa dibuat sebarannya itu lebih menyatu ya. Sekali lagi kita lihat di contohnya ya, misalnya pada ini ya, misalnya pada ini kan, ini kalau misalnya ya tadi daunnya pohon itu habisnya ketemunya dengan langit itu bisa nyatu seperti ini kan, akan memberikan efek yang berbeda ya antara satu objek dengan objek yang lain gitu kan. Oke, sekarang coba kita lihat lagi ya. Itu tentang tekniknya, tentang teknik sekaligus tentang warna ya. Ini relatif masih sama semua ya.
hijaunya ini kan masih relatif sama ya. Misalnya ya, antara pohon yang ada di atas, gerumbulan yang ada di bawah, pohon yang ada di jauh, pohon yang ada di tengah ya. Ini hijaunya relatif sama, yang berbeda hanyalah kepekatannya ya. Ada yang pekat, ada yang tidak. Padahal kalau ini dibuat ragam hijau yang berbeda kan akan semakin menarik ya. Ini cenderung juga sama kan antara pohon ini yang sedikit agak berbeda, tapi sampai sini juga sama ya. Antara pohon yang di kejauhan dengan pohon yang di dekat itu memang masih ragam hijaunya masih perlu digarap ya. Ragam hijau ini sudah sebenarnya hijaunya udah enak ya, udah matang ya, udah matang. Kalau hijau yang biasa dibuat oleh seniman-seniman atau pelukis-pelukis awal itu biasanya terasa mentah karena dia hanya terdiri dari kuning dan biru begitu saja ya. Bismillah. Kalau ini kita sudah melihat adanya unsur-unsur kecoklatan, ada unsur oranye ya. Meskipun sudah teredam ya oranye ya, coklat paling enggak chrome yellow misalnya gitu sudah ada di sini ya. Namun bisa lagi ya ditingkatkan, misalnya hijau yang cenderung dioplos dengan merah, hijau yang dioplos dengan ungu. Nah, itu nanti efeknya akan bisa lebih beragam lagi tentang hijaunya. Dan yang paling bisa ditingkatkan ya untuk karya ini adalah tadi bagaimana tekniknya dan bagaimana memainkan lagi kekentalan catnya. Ini seperti ini ya. Wah, ini dimainkan set enak. Dan kalau Mas Yanuar pengen lebih advance lagi seperti tadi ya, memberikan ruang interpretasi ya. Ini sebenarnya sudah ada sih ya, misalnya di bagian ini ya. Ini tidak dibuat semuanya gitu ya, tapi ya belum terlalu signifikan. Mungkin untuk membuat jendela sebanyak ini tidak semuanya harus dibuat sama persis, tidak semuanya harus dibuat benar-benar rapi seperti mau digarap lagi ya. Nah, mungkin saran saya begini, Mas Yanuar coba melihat karya-karya perbedaan ya antara lukisan cat air ya oleh seniman-seniman, oleh pelukis ya, oleh artis dengan lukisan-lukisan rumah atau lukisan-lukisan interior ya, rumah, bangunan-bangunan yang dibuat oleh arsitek atau desainer interior. Desainer interior atau arsitek itu cenderung dia akan menerangkan, mendefinisikan, menerangkan bentuk-bentuknya secara akurat ya. Karena apa? Karena akan dipraktekkan lagi, karena akan dibuat lagi. Sementara pelukis yang dikejar bukan ketepatan bentuknya. Bukan kalau di sana ada 5, di sini harus ada 5, di sana tampak semua, di sini harus tampak semua, tidak. Tetapi lebih ke arah bentuk-bentuk yang artistik ya. Misalnya ini artistik ini. Ini artistik ya, ada cahaya di sini ya, pendar cahaya ini sangat artistik sehingga mempengaruhi bentuk-bentuk. Ini kan ada ruang interpretasi kan di sini kan, karena ada cahaya. Di sini ada ruang interpretasi baik untuk tembok gedungnya maupun untuk kaca-kacanya ya. Ini menarik ya. Nah, sekali lagi coba kita lihat contoh ya, misalnya ini. Nah, ini kan di sini kan tidak semuanya ya, tidak semuanya misalnya ini. Di sini kan ada jendela-jendela kan. Jendela-jendelanya tidak digarap semua ya, tidak digarap semua. Justru untuk memberikan ruang interpretasi ya, ruang-ruang artistik terhadap terhadap objek itu ya. Misalnya ini kan kalau semuanya dibuat sama sampai sini gitu kan juga malah kaku ya, nggak ada ruang interpretasi ya. Oke, itu untuk Mas Yanuar ya. Sekarang saya akan coba membahas tentang faktor kebentukan dan sekaligus mendiskusikan karya Mas Kevin dan sekaligus juga menjawab pertanyaan dari
Mas Januar ya. Pertanyaan yang tadi disampaikan lewat WA. Baik, ini karyanya Mas Kevin ya. Judulnya Deformasi Pohon, cat air di kertas 42 kali 29. Oh ya, ini karyanya Mas Januar ya. Itu deskripsinya ada atau data karyanya ada di sini ya, ada di WA ya. Nah, kalau bisa ditulis juga di sini ya, Mas Januar ya. Baik, sekarang gini, membahas tentang karyanya Mas Kevin ya. Ini dari segi warna sudah menarik ya, dari komposisinya juga sudah lumayan enak ini ya. Tidak seluruhnya masih menyisakan ruang kosong, ada ruang yang sangat berisi, menarik ya. Warnanya, keberanian, tonalitasnya ya, dari segi ini ya, yang tadi saya bahas tadi ya. Ini warna-warna gelap seperti ini ya, warna-warna warna gelap, ada gelap ketemu terang ya, seperti ini ya, gelap ketemu terang, gelap ketemu gelap, terus juga terang ketemu terangnya belum terlalu terasa. Ini masih adalah terang ketemu terang ya, seperti ini. Ini termasuk dinamika ya, dinamika value atau dinamika tonalitas ya. Nah, ini yang kalau kita bandingkan dengan karya Mas Januar ya, itu lebih terasa ya di karyanya Mas Kevin ini ya. Itu tentang warna, tentang komposisi. Meskipun kalau dalam hal warna ya, warna terkait dengan bentuk ini masih ada hafalan-hafalan ya, terutama pada ini objek 1, 2, 3, 4 ini yang tersebar hampir sama gitu ya. Mungkin bisa dibuat mana yang lebih kuat, mana yang diredam ya. Jadi tidak semuanya sama di berbagai sudut ya. Meskipun kita juga melihat warna-warna merah yang berbeda ya, yang ada di bawah ini. Nah, yang paling penting ya dari karyanya Mas Kevin ini ya, dari karyanya Mas Kevin, kita akan jadi kecil banget ya. Kita akan melihat deformasi. Nah, ini kan sekaligus jawab Mas Han ya, pengen ekspresif dan sebagainya tadi ya, kursanya kurang. Kita terhadap pertanyaannya Mas Januar tadi ya, pengen ekspresif tetapi belum sinkron dengan hati ya. Itu paling tidak kita mesti melihat dua hal. Pertama,